Saya dibawa sama Pak Sardi ke rumah kepala adatnya. Di situ kita cuma kayak diliatin orang-orang kayak gitu. Ya agak anehnya, saya tahu sendiri model suku asli yang ada di sana, kepala adat tuh biasanya laki-laki. Tapi ini kok perempuan. Sama masyarakat lokal ini sendiri itu dikhususkan, dimana untuk orang-orang yang katanya meninggal karena kena guna-guna, itu sama mereka dikuburkan di satu tempat. Tempat itu yang dijadikan blok yang namanya D17 itu. Orang lagi posisi duduk di bawah pohon gitu, tapi kepalanya nggak ada. Kayak gitu. Itu kalau kata mereka itu ciri-ciri pengadut ilmu kuyang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini, lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping saya ini udah ada Mas Yus. Waduh, gimana ya Mas? Kabarnya Mas? Baik, thank you udah diundang lagi Bang Umang. Sama-sama. Oke, ini yang kedua kalinya Mas Yus cerita di sini nih. Yang pertama, silakan teman-teman semua tonton tuh nggak kalah gernya, apalagi yang sekarang nih, yang dimana Mas Yus punya pengalaman saat kerja di Kalimantan. Iya, betul. Dan penempatanannya itu di daerah kelapa sawit lah ya, ya lahan sawit. Ya. Terus kemudian ada salah satu yang disukain. Iya, temen. Itu katanya disukai sama perempuan lokal di situ. Oke. Dan tapi selain itu pasti nanti ada nih lanjutannya. Tapi spill sedikit dulu. Dan ngalamin beberapa kejadian aneh. Iya. Iya kan? Oke. Ini penasaran banget nih. Tapi sebelum masuk ke cerita nih, Mas Yu juga punya Instagram nih. Nah, ya kan? Instagramnya apa itu Mas? Diary Mata Indigo 09. Itu dia, linknya tuh ada di bawah video nih teman-teman semua. Ya wis, Mas mungkin saya udah penasaran banget nih tentang kisahnya kayak gimana di sana gitu kan. Tahan dulu kali ya cerita ya. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Mas, biasa. Seruput dulu. Mantap banget itu. Cuaca mendung ya kan, ngopi sambil cerita horor. Mantap nih. Oke, udah siap Mas? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi ini kalau cerita sebelumnya kan itu pengalaman waktu masih usia muda, masih SMA lah kayak gitu. Kalau ini memang pada waktu sudah lulus kuliah dan kemudian ya bekerja di salah satu perusahaan. Mungkin sebelumnya saya sedikit cerita dulu bahwa untuk pengalaman kerja ini tempat yang saya akan ceritakan ini bukan tempat kerja pertama sebetulnya. Oke. Sebelumnya saya udah pernah kerja di yayasan juga, pernah kerja di salah satu perusahaan tembakau juga. Nah, setelah kemudian resign dari perusahaan tembakau itu, saya melamar di sebuah perusahaan
yang bisnisnya itu lebih ke untuk manajemen perkebunan sawit kayak gitu. Nah, ini kantor pusatnya ada di Jakarta, tapi ketika saya diterima di sana, itu kemudian saya diharuskan untuk setidaknya punya pengalaman dulu, kerja dulu di site gitu. Kurang lebih setengah tahun sampai 1 tahun di sana gitu. Nah, akhirnya itu pengalaman saya juga keluar dari Pulau Jawa dan pertama kalinya saya menginjak atau bekerja di perkebunan sawit di Kalimantan itu, atau pertama kalinya saya ke Kalimantan itu gitu. Memang kalau saya kasih gambaran gitu ya, ini kalau menuju lokasi, kalau istilah kita site ya, site atau kebun sawit, lahan sawit ini memang itu perjuangannya itu lumayan gitu. Jadi karena lokasinya sendiri agak jauh gitu, kan nggak ada perkebunan sawit di tengah kota gitu kan, nggak ada. Oh iya juga. Iya. Kita harus pertama kalau misalnya dari bandara ya kita harus naik mobil dulu sekitar 3 sampai 4 jam di sana. 3 sampai 4 jam. Oh ya, sama berhenti, kalau misalnya sama berhenti istirahat bisa sampai 5 jam gitu. Lalu kemudian lanjut lagi naik kapal menyusuri sungai gitu. Menyusuri sungai itu kurang lebih sekitar 3 jam. 3 jam itu baru nyampe di pinggir sungainya, itu masih harus kemudian masuk lagi ke dalam yang kemudian lokasi kebun sawit itu ya sekitar hampir 2 jaman lah. Kayak gitu. Baru kemudian di situ ada fasilitas kebun sawit. Teman-teman bisa bayangin itu kanan kiri itu kebun sawit terbagi atas beberapa blok gitu. Dan ini ada kayak beberapa jalan utama. Itu jalan utama itu menuju mes perkantoran sama ada menuju kilang. Jadi kilang untuk pengolahan sawitnya itu. Dan di jauh di depan itu ada kayak semacam pos security, di mana untuk seluruh dokumen apa segala macam yang kemudian nanti akan dibawa ke Jakarta atau kemudian itu untuk pengurusan administrasi itu biasanya menjadi pusat di sana gitu, di pos pengamanan ini. Dan memang waktu itu saya bekerja sebagai HRD di sana, otomatis untuk segala macam pengurusan dokumen dan lain sebagainya itu saya harus sering-sering ini mengunjungi pos security ini gitu. Nah, hari pertama ketika ya sampai di sana ya udah jelas capek banget lah kayak gitu. Cuma memang ini kondisi mes itu sendiri sebenarnya sederhana sih ya, sederhana kayak seperti rumah biasa tapi kayak lumayan gede kayak gitu. Ada sekitar 5 kamar gitu, rumahnya gede, lumayan besar. Di situ ada dapur, ada tempat makan dan lain sebagainya kayak gitu. Kebetulan saya itu satu kamar berdua gitu, ada teman saya itu namanya sebut aja sih namanya Rusdi ya, kayak gitu. Nama lengkapnya Rusdi Aditama. Nah, Mas Rusdi ini saya nggak tahu, karena saya memang baru kenal kayak gitu ya. Saya baru kenal sekedar ketika dari perjalanan dari Jakarta menuju site itu kita barengan ngobrol di sana, belum terlalu kenal banyak juga. Tapi malam itu saya dengar dia ngigo, gitu. Saya kebangun gara-gara saya dengar dia ngigo, gitu. Dia ngigo itu dalam igoannya dia itu antara seperti saya kayak nangkep dia kayak mau dibawa pergi gitu. Jadi kayak ngomong kita mau kemana, ini mau kemana. Jadi kayak ngigo itu sambil nanya gitu. Karena saya inisiatif, saya rencana mau keluar ambilin dia minum, terus habis itu mau saya bangunin. Kan kasihan kalau ngigo, mungkin karena kecapean mungkin ya kayak gitu. Saya ambil minum. Nah, ketika saya ngambil minum itu saya kok denger di atas mes, di atap mes itu kayak ada yang terbang tapi kayak sambil ada suara keseret gitu. Gitu. Terus ada suara aneh lagi. Mungkin suara burung, tapi saya juga belum pernah denger itu suara burung apa kayak gitu. Jadi bunyi suara burung itu kayak ini. Kayak gitu. Burung apa kayak gitu. Terus ya udah saya
masih berpikir positif ya. Mungkin ini burung Kalimantan nih kayak Iya, gini deh. iya. Di Jawa kayak ada Nggak burung ada, kayak gitu, gitu. kayak gitu. Tapi itu suaranya itu jelas banget ya. Berapa kali kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya ambil minum, si Rusdi. Si Rusdi ini begitu saya masuk kok dia malah saya lihat dia kebangun tapi kayak ngeringkuk gitu. Ngeringkuk ketakutan kayak gitu. Saya, kamu kenapa kayak gitu? Tolong dong, temenin gua katanya kayak gitu. Iya nggak apa-apa, ini tadi gue dengar lo ngigo kayak gitu. Gue ambilin minum, tadinya mau gue bangunin kayak gitu biar nggak ngigo gitu. Tapi ternyata lo udah bangun kayak gitu. Kenapa? Itu tadi ada kepala terbang. Jadi memang posisi tempat tidur dia di dekat jendela gitu. Dan jendela itu kemudian memang kayak agak kebuka sedikit, di situ dia bisa lihat keluar. Saya bilang, kepala terbang apa kayak gitu. Dia cuma bilang, iya itu kepala terbang, matanya merah kayak gitu. Mimpi kali kayak gitu. Enggak beneran, gue kayak tadi kesadar, kebangun gara-gara nggak bisa napas kayak gitu. Oh ya udah minum dulu deh kayak gitu. Karena minum, saya karena kasihan itu saya temenin dia ngobrol sebentar sampai dia ngantuk, dia tidur lagi. Tapi ya itu pengalaman pertama atau hari pertama di mes itu kayak gitulah, kayak gitu. Yang ada suara kayak gitu, terus dibilang katanya ada kepala terbang dan lain sebagainya gitu. Saya masih mikir itu mungkin mimpi, halusinasi atau apa kayak gitu. Tapi saya nggak cerita ke siapa-siapa kayak gitu. Nah, akhirnya paginya hari-hari berjalan biasa, kita masuk masa orientasi, masa perkenalan, pelatihan, training dan lain sebagainya. Di site itu kita dikasih tahu proses untuk istilahnya apa ya, pengolahan sawit itu seperti apa sampai kemudian itu jadi minyak dan itu kemudian dibawa. Kemudian periode panen itu seperti apa dan lain sebagainya, dan dikasih tahu ini ada beberapa blok kayak gitu. Jadi ada blok A1, A2 dan seterusnya, A1, A2, A3 dan seterusnya, terus blok B, B1, B2, B3 dan seterusnya, blok C, C1, C2, C3 dan seterusnya, sampai D, D1, D3 dan seterusnya. Dan ini pembagiannya, jadi kalau misalnya di sini panen, di blok A itu panen, berarti untuk periode berikutnya yang dipanen itu blok B, kayak gitu. Jadi nanti kalau blok B panen, berarti yang di berikutnya itu di blok C, kayak gitu. Jadi untuk mantaunya kurang lebih seperti itu. Tapi dikasih tahu yang blok D itu ada satu blok di situ. Kalau misalnya mau urusan panen atau misalnya ada truk masuk di sana dan lain sebagainya, harus izin dulu sama security katanya kayak gitu. Itu namanya ada blok D17. D17 di situ. Alasannya kenapa? Kalau alasannya yang dikasih ke kita katanya karena itu posisinya agak mojok di peta. Jadi takutnya kalau ke sana rawan tersesat kayak gitu. Kita sih waktu itu dengernya oh ya udahlah kayak gitu kan ya. Memang berarti itu bagian dari manajemen kehati-hatian perusahaan kayak gitu. Oke, ya sudah. Terus habis itu dijelasin tuh peraturan-peraturannya, mulai dari peraturan-peraturan keselamatan dan lain sebagainya, sampai kemudian dijelasin peraturan tentang etika sosial masyarakat sekitar gitu. Jadi di perkebunan sawit ini ya mohon maaf, di sekitar situ juga ada banyak masyarakat penduduk asli, suku asli di sana. Itu mereka juga ada beberapa yang tinggal di situ. Sebenarnya kalau secara logika ya, kalau kondisinya seperti itu berarti sebetulnya sebelum lahan ini menjadi lahan sawit, itu kemungkinan adalah tempat dari para penduduk asli itu kayak gitu. Tapi ya itu mungkin sudah jadi rahasia umum lah, teman-teman pemirsa mungkin bisa menerjemahkan sendiri sebetulnya apa yang terjadi kayak gitu. Nah, ada peraturan tertulis bahwa untuk etika bersosial, hati-hati, sebisa mungkin jangan pernah punya hubungan asmara
atau jangan sampai punya relasi yang terlalu dekat sama perempuan lokal, kayak gitu, sama wanita lokal, apalagi wanita suku asli di sana, kayak gitu. Suatu hal yang baru nih, kayak gitu, karena di perusahaan-perusahaan saya sebelumnya belum pernah ada nih peraturan seperti itu. Tapi mungkin sih kalau kemudian kita berpikir kenapa kemudian itu menjadi sebuah larangan, ya mungkin takutnya itu terjadi, mungkin kalau misalnya terjadi apa-apa itu menimbulkan presiden yang tidak baik, kemudian mencoreng nama perusahaan, ya itu kemudian jadi suatu hal yang ya kurang baik untuk bisnis lah, kayak gitu. Apalagi kan kita juga harus ada sistem manajemen pengelolaan untuk masyarakat sekitar di sana, kayak gitu. Oke, tapi ternyata kok kemudian saya baru ngerti ini ketika sudah beberapa lama, ternyata memang peraturan itu memang nggak bisa dipandang remeh juga. Ternyata ada suatu hal yang kemudian membuat kenapa peraturan itu menjadi begitu penting sebetulnya, kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan kayak ini site gitu, ini mes kita, ini tempat pabrik dan lain sebagainya gitu. Ketika kita keluar dari area itu, sering itu kita lihat perempuan-perempuan yang suka asli sana itu kadang lalu lalang lewat kayak gitu, entah itu jalan atau kemudian lewat sambil bawa kayu dan lain sebagainya, kayak gitu, sering lewat kayak gitu. Ciri khasnya putih-putih gitu, putih-putih, dan walaupun itu masyarakat asli sana yang mungkin notabene itu hidupnya di, ya mohon maaf kalau misalnya hidupnya di hutan gitu, tapi penampakan mereka itu kayak bersih gitu. Bersih ya. Bersih gitu. Dan memang kalau saya akui sendiri, air di sana itu beda. Air di sana itu yang kayak masih bersih, masih murni, dan kalau kena kulit itu masih kayak ngeresep di badan. Itu beda banget kayak gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi saya masih megang peraturan bahwa ya jangan sampai terlalu dekat sama mereka, kayak gitu. Tapi saya memang lihat sendiri beberapa temen rekan kerja yang di sana itu kayak gampang buat deket sama perempuan-perempuan ini, kayak gitu. Termasuk si Mas Rusdi ini, kayak gitu, Mas Rusdi ini. Dan singkat cerita, udah jadi rahasia umum kalau si Rusdi ini kelihatan ada punya hubungan yang menjurus cukup spesial lah. Katanya sama salah satu gadis penduduk asli yang ada di situ. Gitu. Beberapa teman katanya sudah sempat ngingetin kayak gitu. Tapi saya pribadi kayak gitu belum pernah ngelihat juga ceweknya yang mana, kayak gitu. Karena kayaknya kalau dia setiap mau ketemu sama perempuan ini kok kayaknya dia mesti keluar dari area dulu, kayak gitu. Mungkin janjiannya mungkin di kebun sawit atau di mana, kayak gitu. Keluar dari sana, dan kayaknya cewek ini juga nggak pernah datang ke area kantor, ke area perusahaan, kayak gitu. Tapi ada satu kejadian gini sih Bang. Ini yang bikin saya sempat agak bingung, kayak gitu. Ini jujur kalau saya ingat, saya masih kadang-kadang ngerasa apa saya yang mungkin halu atau gimana gitu. Tapi ceritanya kurang lebih kayak gini. Jadi suatu sore kayak gitu, kebetulan saya ada urusan untuk ngecek pos security di depan. Sekalian juga ngambil dokumen, kayak gitu. Ke pos security pusat di depan, dan kebetulan saya lihat si Mas Rusdi ini dia udah ready pakai motor yang bak roda 3 gitu lah, kayak gitu. Kayak mau pergi gitu, mau jalan. Saya tanya, mau kemana Rus? Kayak gitu. Itu mau nganterin cewek gua, katanya kayak gitu. Cewek lu? Kayak gitu. Mau orangnya mana? Ya udah jalan dulu, nanti mau gue susul, mau gue anterin, katanya kayak gitu. Nah, saya berpikir gini, oh kalau misalnya kayak begitu, boleh dong. Karena ini motor roda 3 gitu kan, gue ngikut lu nanti nganterin cewek lu ke rumahnya, nanti dari situ anterin gue ke pos depan, kayak gitu. Dia sih oke. Oh oke, boleh yuk, ayo, kayak gitu. Sekalian gue kenalin, kayak gitu. Ya udah semangat dong, kayak gitu. Wah, nih pengen tahu nih ceweknya modelnya kayak gimana nih, kayak gitu. Kita naik motor. Nah, pas naik motor, si Rusdi ini cuma diem aja, yang kayak lempeng aja, karena memang jalan itu kan lurus.
lurus, lempeng aja kayak gitu, nggak ngobrol, nggak apa kayak gitu. Setiap saya nanya, terus mana ceweknya? Ada kok kayak gitu. Tapi habis itu dia nyetir lagi. Gitu. Sampai suatu ketika saya lihat perempuan lagi jalan kayak gitu di samping ini kebun sawit, ini jalan untuk motor, dia lagi jalan di pinggiran kayak gitu. Saya sempat perhatiin pakaian kayak daerah sana gitu, ini pakai jari, rambutnya panjang, model badan agak berisi gitu. Terus karena dari belakang saya sempat liatin kayak gitu, terus pas papasan saya lihat mukanya kayak lurus aja, lempeng aja kayak gitu, terus agak pucat gitu. Ini kita ngelewatin kayak gitu, ngelewatin. Tapi saya nggak pernah lupa modelnya, mukanya, rambutnya apa segala macam, saya nggak pernah lupa. Saya mikir oh lewat kali kayak gitu. Dan si Rus sendiri masih lempeng aja kayak gitu, masih lempeng. Itu udah kondisi sore, kondisi sore habis maghrib kayak gitu, udah hampir gelap lah kayak gitu. Saya yang inisiatif nyalain lampu motor, cetek kayak gitu. Jadi dia kayak lempeng aja, kayak nggak nyadar itu udah malam, terus saya nyalain lampu motor, cetek. Gitu. Saya masih tungguin aja nih, dan saya masih mikir nih ceweknya mana, kok nggak ada. Yang tadi ada cewek lewat tapi kok kayaknya bukan gitu kan. Takutnya saya nyapa duluan ternyata bukan gitu kan, malu gitu. Dia masih lempeng aja kayak gitu. Setiap saya tanya ada kok, masih jawab kayak gitu. Nah, dan kebetulan ketika udah jalan beberapa meter kayak gitu, perempuan yang tadi saya lihat, yang kita lewatin tadi, itu ada di depan. Kayak gitu. Saya masih ingat posturnya, badannya, bajunya sama persis. Dari belakang itu kelihatan penampakan sama persis. Kayak gitu. Terus, kok udah di depan? Gitu. Padahal tadi kan di belakang. Kayak gitu. Terus, nah ini yang aneh ini. Padahal saya kecepatan naik motor itu udah 60-70 lah, 60-70 km kan lumayan kayak gitu. Betul. Gitu. Tapi saya lihat perempuan ini kayak di depan terus nggak nyampe. Jadi saya bayangin dia, kira-kira kalau mungkin seandainya dia jalan, dia secepat apa gitu. Kok dia di depan terus, kok kita nggak bisa nyusul dia kayak gitu. Terus saya sempat ngeliat jam, saya sempat tepuk si Rusdi, cepetan dikit dong kayak gitu. Digas sama si Rusdi, kenceng kita. Tapi cewek ini kayak nggak kesusul gitu di depan terus. Ini apa sebetulnya kayak gitu. Sampai akhirnya cewek ini kemudian belok di sebuah belokan gitu, kayak di antara pepohonan sawit kayak gitu. Kita bisa ngelewatin akhirnya. Jadi tempat dia belok itu kita bisa ngelewatin. Seharusnya kalau dia jalan, kita masih bisa ngelihat dia, ngelihat ke samping gitu. Ternyata nggak ada. Saya mikir ini perempuan beneran atau enggak gitu kan ya. Akhirnya singkat cerita nyampe lah kita di pos. Dan saya masih mikir, sama sekali nggak ketemu ceweknya si Rusdi. Dan si Rusdi ini kayak lempeng aja kayak gitu. Jadi ketemu di sana kayak ngerasa nggak ada masalah, udah itu terus disapa sama satpam, ya betul, kayak nggak nyadar gitu. Padahal tadinya katanya mau nganterin ceweknya kayak gitu. Terus aku nanya, terus tadi katanya lu mau nganterin cewek lu, mana? Dia malah ngomong gini, loh tadi udah kok, udah kita anterin, tadi rumahnya lewat, kan lu sendiri jangan juga turun nganterin cewek gua sampai depan rumahnya kayak gitu. Kaget saya. Dari perasaan dari tadi cuma di atas motor kayak gitu, nggak nganterin cewek apapun kayak gitu. Saya sampai lo serius? Kita dari tadi nggak nganterin siapa-siapa lo nggak ngangkut cewek siapapun lo. Lawang tadi begitu keluar mes langsung disambut kok, langsung dia naik kok. Lo sendiri ngobrol sama dia kok. Kayak nggak nyadar, nggak nyambung. Karena kita cuma berdua di situ dan nggak ada yang mengkonfirmasi, saya mikir percuma juga debat kayak gitu. Tapi saya masih perhatiin ini orang kayak aneh kayak gitu. Akhirnya
Jam 9-an kita pulang ke mes dari pos security gitu. Gantian kemudian saya yang di depan, kayak gitu. Saya yang di depan, si Rus ini di belakang gitu, di belakang kayak gitu. Cuma duduk terus ngeliatin ke atas, ngeliatin pepohonan sawit kayak gitu. Nah ini, saya lupa apakah ini tempat yang sama atau tempat yang beda ketika ngelihat perempuan ini. Tapi lagi-lagi kita ngeliat perempuan ini, terutama saya. Gitu. Dia cuma berdiri di pinggir jalan, kayak ngeliatin motor kita, kayak nungguin. Dan makin lama makin deket. Kalau tadi kan nggak nyampe-nyampe, kalau ini makin lama makin deket. Saya udah mikir, oh ini berarti orang betulan ini, gitu. Ini berarti orang betulan. Udah makin lama makin deket. Terus tahu-tahu si Rusdini nyeletuk, tuh belokan deket rumah cewek gua, katanya gitu. Masa lu nggak nyadar sih, kayak gitu. Tadi kita ke situ, katanya gitu. Saya makin heran gitu kan, ini ngomong apa kayak gitu. Tapi dia kayak ngomong kayak sambil ngeliatin ke atas kayak gitu. Entah sadar atau enggak. Pas ngelewatin cewek ini, entah saya salah lihat atau gimana. Jaraknya hanya sekitar tinggal depan-depanan, antara jarak saya hampir kayak saya sama Bang Umang gitu. Saya ngelewat gini, tahu-tahu cewek ini tahu-tahu kayak terbang ke atas. Dan itu saya langsung refleks ngegas kencang-kencangnya. Kayak gitu. Terus dia tuh sampai gini kayak gitu. Saya langsung ngegas kayak gitu. Lu ngapa sih kok tiba-tiba ngebut? Saya nggak ngomong apa-apa, saya langsung ngegas aja. Saya nggak tahu apakah si Rusdini juga ngelihat atau enggak, tapi kayaknya sih dia nggak ngelihat, cuma saya ngelihat. Sampai di mes saya buru-buru motor saya balikin. Kebiasaan saya kalau saya habis kayak gitu saya langsung mandi. Kayak bersihin semuanya kayak gitu. Saya lihat si Rusdi langsung masuk kamar, saya habis mandi karena buat nenangin diri kayak gitu. Nah, habis mandi udah pakai pakaian, saya ngambil air buat nenangin. Tahu kedengeran lagi. Suara yang saya dengar waktu pertama. Dan itu suara kayak di sini. Di atap mes kayak gitu. Sampai sekarang saya masih ingat, kayaknya kalau dibilang suara burung juga kan. Kayak gitu. Dan lagi-lagi ketika saya masuk ke kamar, saya dengar si Rusdini tiduran tapi dalam posisi ngigo. Mau dibawa kemana kayak gitu. Itu keanehan yang kemudian saya alami. Nah, saya masih keep itu kondisi si Rusdi sama pengalaman saya naik motor sama dia itu. Cuma saya yang tahu kondisinya. Nah, sampai suatu ketika karena saya HRD, saya dapat kayak semacam surat elektronik gitu dari perusahaan pusat di Jakarta yang bilang katanya karyawan yang namanya Rusdi, teman saya yang namanya Rusdi ini, kerabatnya, keluarganya datang ke kantor pusat mengabari bahwa ibunya lagi sakit keras kayak gitu. Otomatis saya nerima laporan seperti itu, ya udah saya kemudian nyampaikan juga ke Rusdi kayak gitu. Ini dapat kabar keluarga lo katanya ibunya lagi sakit kayak gitu. Kebetulan kan memang kalau di perusahaan itu kita dapat jatah gitu kan. Sekitar setelah lewat sebulan, 2 minggu kemudian kita boleh pulang ke Jakarta kayak gitu. Saya nanya, lo mau ambil jatah lo nggak? Jatuhnya jatah libur buat balik ke Jakarta. Mungkin ibu lo mungkin butuh ditengokin kayak gitu. Dia agak ngerenung gitu. Iya sih, gue pengen pulang kayak gitu. Cuma gue mesti bilang sama cewek gue nggak ya kayak gitu. Ya bilang aja kayak gitu. Masa sih orang tua cowoknya sakit dia nggak ngizinin kayak gitu. Terus dia cuma bilang, iya tapi katanya gue mesti di sini sama dia gitu. Tadinya saya pikir ya itu cuma omongan orang lagi kasmaran lah kayak gitu. Tapi saya bilang udah, umur orang tua nggak ada yang tahu kayak gitu. Mending lo pulang tengokin kayak gitu.
Nah ini serius setuju. Ya udah, pesenin gue tiket ya, kayak gitu. Ya udah, saya pesenin tiket apa segala, karena saya HRD-nya, saya ngurus apa segala macam untuk jadwal pemberangkatan apa segala macam. Berikut juga kendaraan untuk dia kayak apa segala macam, ya itu memang tugasnya personalia ya, kita siapin gitu semuanya. Nah sampai dengan hari H, saya tahu itu hari dia bakal pulang ke Jakarta. Dia pagi-pagi udah siap-siap karena pesawat itu kurang lebih siang, jam 11, jam 12-an, dia otomatis dari pagi udah harus siap. Karena kan jaraknya jauh. Gitu. Pagi subuh dia harus siap. Saya bangun, saya mau mandi, dia kondisi udah ready. Udah bawa tas itu. Udah siap-siap, udah rapi, udah siap-siap. Kata dia, tinggal nunggu jemputan. Kayak gitu. Oh ya udah, kayak gitu. Saya udah sempat mandi. Dan dia duduk di ruang TV kayak gitu sambil nonton TV gitu, sampai akhirnya saya pagi itu harus berangkat duluan gitu ke kantor, ke pabrik gitu. Saya pamitan sama dia. Nah ini saya pikir dia udah berangkat gitu, dan harusnya dia juga udah kondisi ya, kalau saya pulang dari pabrik itu kan sore gitu kan. Sore sekitar jam 4, jam 5-an waktu sana lah kayak gitu. Saya pikir dia udah sampai Jakarta, ternyata saya lihat sendiri posisi dia itu masih di depan TV. Duduk sambil megangin tas kayak gitu. Jadi kayak nggak bergerak, nggak berkeming gitu. Kaku gitu. Terus kebetulan kan ada Bibi yang biasa ngurus kita gitu. Bibi ini ketemu saya, ngeliatin saya, terus bilang gitu, tuh Mas Rusdi dari tadi siang duduk di situ terus, nggak kemana-mana. Dari tadi siang kayak gitu. Dia kan harusnya udah berangkat pulang ke Jakarta kayak gitu. Iya tapi dari tadi di situ terus. Bibi coba bangunin, Bibi coba goyang-goyang, Bibi coba nggak nyadar-nyadar kata kayak gitu. Udah minta bantuan orang lain belum, Bibi takut kata kayak gitu. Akhirnya saya pakai metode saya gitu. Jadi di situ ada kulkas, saya ambil es batu yang ada di freezer gitu, saya genggam, saya deketin, terus es batu ini saya tempelin tangannya di leher gitu. Dia kaget. Saya tanya, kamu ngapain masih di sini? Di sini. Dia terus kayak baru sadar gitu. Kok gua masih di sini ya? Jadi kalau menurut pengakuan dia ngerasa dia udah keluar dari mes, sudah naik mobil, sudah jalan menuju kota, bahkan sudah naik pesawat menuju Jakarta. Dan katanya dia udah mendarat sampai di Jakarta, udah sampai di rumahnya. Dan baru mau ketemu sama ibunya, tahu-tahu kesadar kok dia ternyata masih di sini. Kayak gitu. Di situ saya ngerasa ini kayaknya udah nggak bener nih, kayak gitu. Akhirnya saya mau nggak mau kejadian kayak gini nggak bisa saya tutupi. Saya coba cerita sama ada salah satu temen, rekan kerja di pabrik itu, yang kebetulan orang manajemen juga, tapi dia orang lokal di sana. Orang lokal, dan dalam tanda kutip katanya bisa lah kayak gitu, punya kemampuan kayak gitu, punya katanya dia keluarga itu ya memang suka ngobatin orang yang kena penyakit non medis dan lain sebagainya kayak gitu. Saya cerita sama dia, ini si Rusdi ini, saya cerita kondisinya gini. Saya ceritain pengalaman yang di kebun sawit, saya ceritain pengalaman dia yang sampai nggak jadi berangkat ke Jakarta dan sebagainya. Terus si teman saya ini bilang, sebut aja teman saya ini namanya Wawan lah, kayak gitu. Si Wawan ini bilang,
Oh itu kena santet itu, kena guna-guna itu, kena teluh itu. Ya, tapi kenapa kayak gitu? Nah si Wawan ini bilang, ini pasti gara-gara dia pacaran nih sama cewek lokal yang ada di sini. Makanya terus dikenain kayak gitu dan akhirnya dia nggak bisa pulang gitu. Terus saya tanya, ngobatinnya gimana kayak gitu. Dia bilang, dah nanti saya yang obatin kayak gitu. Nanti saya panggil kakak saya katanya gitu. Nanti saya sama kakak saya yang ngobatin dia gitu. Jadi kalau dia cerita memang kan suku asli di sana itu kan banyak kan. Sebut aja ada yang namanya I, ada yang sebut aja namanya K kayak gitu. Huruf saya sebut pakai huruf aja. Nah, ini kan memang kadang-kadang agak kurang aku. Nah, kalau menurut si Wawan ini dia dari suku yang I ini. Yang I ini katanya memang untuk ngalahin ilmunya K ini harus pakai minyak namanya. Namanya minyak bintang kayak gitu. Ya, saya kan nggak ngerti ya kayak gitu. Ya udah suatu sore datengin lah mes kita itu si Rusdinya, kita temuin, tadinya nggak nolak gitu. Aku nggak apa-apa kok, katanya aku nggak apa-apa kok. Sampai ada saya bilang, lo mau pulang nggak? Gitu. Kalau seandainya ternyata pas lo pulang lo kayak gini lagi gimana? Gitu. Dia sempat ya udahlah kayak gitu. Akhirnya diobatin lah itu, diobatin. Jadi minyak itu pertama diolesin di sini gitu. Terus dikasih di jari, terus jari ini dimasukin ke kerongkongan gitu. Diusap gitu pakai minyak di sini gitu. Saya nggak tahu maksudnya apa. Terus biasa dibaca-bacain doa pakai ya bahasa sana lah gitu. Diupacarain apa segala macam, dibakarin ini, dikasih pisang, dikasih apa segala macam kayak gitu. Sampai nah itu yang saya bikin lega setelah dilakukan ritual itu. Malamnya Rusdi ini tidurnya nyenyak sekali, nggak ngigo, dan suara yang saya dengar tiap malam itu, karena memang hampir tiap malam saya dengar suaranya kayak gitu, itu nggak kedengeran gitu. Saya pikir nih udah sembuh ini kayak gitu kan, dan ya bersyukurlah kayak gitu. Terus besok paginya si Rusdi ini sampai bangun kesiangan. Mungkin karena saking nyenyaknya tidur gitu. Tidur, terus dia kelihatan kayak lebih semangat, kelihatan kayak lebih nyambung kayak gitu. Kalau sebelumnya kita lihat dia kayak lesu kayak gitu. Dia jadi kayak kemudian lebih bertenaga. Akhirnya saya cerita sama si Wawan. Udah sembuh kayak gitu, udah oke. Si Wawan bilang, apa saya bilang itu ilmu-ilmu kayak gitu itu kalah sama kayak gini kayak gitu. Saya bilang, akhirnya kesimpulan kita ya udah berarti sebenarnya sih terus ini bisa pulang. Nah, ya udah ya kita pesanin tiket lagi, cuma gara-gara tiket yang kemarin hangus ya udah saya potong aja dari gajinya dia. Potong dari gajinya dia buat saya pesan tiket, yang penting dia bisa pulang, saya siapin hari, udah. Saya sampai minta ada dikasih mobil mobil khusus lah kayak gitu, mobil khusus. Nah kebetulan kok pada hari itu ada yang ada yang kebetulan mau dan pulang juga kayak gitu, yang pulang juga. Jadi berdua lah si Rusdi sama satu lagi teman ini naik mobil mereka. Saya sendiri yang kemudian pagi-pagi saya udah bela-belain bangun, saya antar dia, saya pastikan dia sampai naik ke mobil. Saya pastikan dia duduk di sana dan dia berangkat di sana. Aman kayak gitu. Berarti nggak ada masalah kayak gitu. Dan selama kemudian dia mau berangkat pun dia udah sempet makasih, peluk-pelukan apa sih, normal kayak gitu. Saya udah lega, bisa pulang nih kayak gitu. Tapi ternyata ketika menjelang sore, saya dapat pemberitahuan mobil yang memberangkatkan si Rusdi sama satu orang ini tiba-tiba balik ke mes. Terus karena saya penasaran, kerjaan cepat-cepat saya selesaikan, saya datengin itu mereka. Kenapa kok balik?
kata-kata yang mereka bilang ke saya itu, mereka cuma bilang jalannya nggak ketemu. Jadi kalau menurut pengakuan mereka itu kayak cuma muter-muter di satu tempat kayak gitu. Saya sebenarnya apaan sih kok ada cerita, karena saya sebel gitu loh. Udah nyiapin tiket apa segala macam kayak gitu, tapi kok ternyata malah kayak gini. Terus si Rusdi sendiri juga jadi kayak ngedrop lagi kayak gitu. Kenapa sih ini kayak gitu? Emang tadi lewat mana? Saya udah pokoknya karena agak emosional saya agak tinggi lah gitu. Enggak, tadi tuh kita kayaknya udah lewat sini tapi kayaknya malah muter lagi gitu katanya. Terus kok tiba-tiba tembusnya malah ke blok D17 kayak gitu. Loh, ya kalau lewat blok D17 memang nggak berani, memang orang pada kesana. Orang kalau masuk ke situ harus izin security dulu kan kayak gitu. Kok bisa sampai ke sana nggak tahu, tadi harusnya kan kita lewat sini. Dan saya bener-bener nggak habis pikir, saya nggak bisa terima kenapa jalan itu kan cuma lempeng lurus doang kalau perkebunan sawit itu gitu. Lah kok malah bilang jalannya nggak ketemu dan lain sebagainya gitu. Saya penasaran, saya sampai kemudian ini udah yang akhirnya ketiga kalinya saya bela-belain gaji saya pakai buat pesen tiket untuk yang pertama hangus ya? Karena yang pertama hangus, yang kedua saya potong dari gajinya Rusdi hangus juga, ketiga dari gaji saya. Karena saya benar-benar kayak penasaran gitu. Ya udahlah, akhirnya saya relain karena saya kasihan juga. Saya juga kebayang kalau saya punya ibu lagi sakit, dia ngarepin anaknya pulang pasti kan kasihan juga gitu. Saya udah siapin, akhirnya saya yang kemudian saya yang nemenin supir untuk kendaraan yang nganter si Rusdi ini buat keluar kayak gitu. Saya ikut, saya bilang kayak gitu. Saya izin sama atasan saya bilang saya mau fokus ngurusin ini si Rusdi ini, karena berapa kali dia pulang tapi kok nggak jadi dan ada kejadian kayak gini gitu. Oh ya sudah, akhirnya saya kasih izin. Pagi-pagi saya nganter dia naik mobil pagi-pagi kayak gitu. Nah ini ya memang kalau kondisi di sana itu kadang-kadang agak kurang ketebak gitu kalau faktor cuaca gitu. Yang tadinya cerah itu tiba-tiba bisa hujan terus berkabut kayak gitu. Nah itu yang kemudian hari itu saya alami. Saya naik mobil sama sopir namanya Pak Ali, kebetulan ini orang lokal juga, orang sana juga. Di belakang itu si Rusdi kayak gitu. Pak Ali ini ketika nyupir mobil kabut, dia ngeluh jalannya nggak ketemu gitu. Dan kayak matahari itu kayak nggak bisa nembus gitu. Saya sempat bilang gini, Pak, mau saya gantiin apa? Kayak gitu. Hanya si Pak Ali, ya udahlah gantian. Karena saya penasaran, saya yang bawa sendiri, saya bawa mobil itu. Kebetulan ya namanya aja mobil kebun ya, yang ada baknya itu saya juga ngambil sendiri. Jadi suasana siang tapi kayak udah kayak mau malam gitu. Dan saya berusaha buat fokus nginget jalan untuk keluar gitu. Dan lagi-lagi entah halusinasi atau enggak, perempuan yang pernah saya lihat itu, saya lihat kok dia kayak ngeliatin, ngawasin tiap kita lewat gitu. Tapi anggap aja itu kayaknya cuma halusinasi, fokus ke jalan. Nah, alhamdulillah ketemu jalannya. Ini saya udah lega gitu. Saya udah lega, keluar gitu dari jalan itu, masuk kita ke jalan gede. Dari jalan gede ini nanti kita tinggal menuju sungai. Nah, sungai itu nanti kemudian bisa naik kapal gitu. Saya udah nggak mikir ini jam berapa dan sebagainya, yang penting dia keluar dari sini dulu gitu. Ternyata begitu kita udah nyampe jalan gede, belum sampai kurang lebih 50 meteran lah, si Rusdi ngeluh, perutku sakit, ntar dulu perut gua sakit gitu. Gua sakit, saya berhenti dulu, perut gua sakit gitu. Kita kira kan mungkin mau pup atau mau apa kayak gitu kan. Ya udah, saya pinggir mobil. Dia kayaknya kayak
mau muntah atau kayak kita pikir kayak mabuk darat atau gimana gitu. Tahu-tahu begitu dia keluar dia muntah gitu, dia muntahin darah hitam. Darah hitam, bener-bener darah tapi hitam. Dan ketika darah itu di rumput itu juga jadi ikut hitam. Ini tuh apa gitu. Saya sampai karena kaget tuh sampai mundur. Si Pak Ali ini udah ketakutan gitu kan. Tahu-tahu si Rusdi badannya jadi kayak kaku gitu. Tahu-tahu ngelirik saya tapi tatapannya udah beda. Dia cuma bilang ke saya, dan suara yang keluar dari dia itu bukan suaranya dia. Suara ini itu kayak suara nenek-nenek. Dan itu ngomong pakai bahasa lokal. Yang hanya kemudian saya nanya dia ngomong apa gitu, karena si Pak Ali ini kan sambil ketakutan Pak Ali ini ngomong, dia cuma bilang, ngapain mau pergi, tempat dia di sini, kalau dia pergi badannya bisa pergi tapi jiwanya tetap di sini kayak gitu. Saya sampai emang dia ngomong kayak gitu karena Rusdi ini bukan orang sana. Lagi pula nggak bisa gitu loh dia itu ngomong pakai bahasa aslinya itu nggak bisa. Dan apalagi suaranya suara nenek-nenek. Gitu. Dan tahu-tahu si Rusdi ini jalan langsung masuk ke mobil lagi, langsung duduk dia. Gitu. Akhirnya saya bilang sama Pak Ali, Pak tanyain maunya gimana. Si Pak Ali ini nanya pakai bahasa daerah sana. Terus suara nenek-nenek ini kemudian ngomong lagi katanya. Intinya minta balik. Kayak gitu. Ini saya udah bener-bener ya cuma bisa menghela napas gitu sih. Saya pikir dia yang tadinya udah sembuh, ternyata kok malah ada kejadian kayak gini. Ya anggap ini mungkin memang kemauannya si Rusdi lah, atau terlepas apapun, walaupun sebetulnya kalau dari segi supranatural kayaknya sih bukan dia yang ngomong gitu. Tapi ya udah, akhirnya saya bilang Pak udah Pak balikin aja ke mes kayak gitu, karena saya udah hopeless. Ini yang ketiga dia nggak bisa balik kayak gitu. Besoknya saya cerita lagi sama teman saya si Wawan ini. Si Wawan sendiri juga kaget. Karena dia pikir udah sembuh atau gimana kayak gitu. Terus dia cuma bilang gini, aku memang walaupun orang lokal di sini, tapi aku kerja di sini belum lama kayak gitu. Kayaknya mungkin perlu nanya sama orang yang lebih lama di sini deh. Kayak gitu. Maksudnya siapa? Kayak gitu. Coba tanya si jadi ada kepala security di perusahaan kita namanya Pak Sarman. Gitu. Coba nanya Pak Sarman deh, dia paling senior di sini katanya. Dia mungkin tahu kejadian kayak gini tuh apa sebabnya, kayak gitu, atau mesti gimana. Gitu. Ya udah, saya inisiatif, saya pergi ke pos security depan. Tapi kebetulan katanya Pak Sarman hari itu lagi, karena Pak Sarman itu hari itu lagi cuti. Saya cerita sama ya kayak satu orang itulah kepercayaannya, namanya Pak Sardi gitu. Pak Sardi ini bilang, itu sih kayaknya mesti minta maaf sama keluarganya perempuan itu kayak gitu. Mungkin mereka udah terlanjur melakukan hubungan atau apa. Kalau versinya Pak Sardi, supaya si Rusdi ini bisa pergi harus nikah dulu katanya kayak gitu. Versinya sih kayak gitu. Tapi saya sendiri kan bingung gitu kan. Emang saya sendiri belum pernah lihat gitu. Ceweknya si Rusdi ini yang mana, seperti apa, namanya siapa, kita belum pernah lihat kayak gitu. Terus Pak Sardi bilang di sini itu kampung yang paling deket, kampung suku asli yang paling deket itu cuma satu dekat sini. Coba aja ke situ dulu nanya gitu.
siapa tahu memang ketemu kayak gitu. Saya mungkin juga sebelumnya saya udah pernah nanya sama si Rusdi gitu, nama cewekmu siapa? Gitu. Si Rusdi bilang nama ceweknya Sarita. Sarita. Karena saya tahu, oke, berarti kalau gitu nanti kita coba datengin ke kampung yang di dekat sana, gitu. Kita cari yang namanya Sarita, gitu. Oh ya udah. Akhirnya karena saya nggak tahu kampungnya di mana, saya nanya sama si Pak Sardi ini, Pak, lusa lah ya, lusa anterin saya ke desa yang di situ, gitu. Oh siap katanya. Saya bilang abis maghrib aja, karena abis kerja sore, abis maghrib kita berangkat, anterin, kayak gitu. Si Pak Sardinya nawar, jangan deh mas, jangan maghrib, jangan kemalaman gitu. Ya udah dah agak sorean lah, kayak gitu. Ya udah sekitar jam 4 waktu setempat. Oke, siap. Singkat kata kemudian lusa saya janjian gitu sama Pak Sardi ini. Kita janjian di ada satu titik namanya blok B3. Ya, B3. Nah, di blok B3 ini saya ketemu sama Pak Sardi di sana kayak gitu. Saya tanya, tempatnya jauh nggak gitu? Ya, lumayan lah kayak gitu. Kita naik motor, dia bilang kita naik motor aja. Tapi habis itu tapi pas masuk kampung kita tinggal motornya jalan dikit buat masuk ke kampung. Oh ya udah, gitu. Setelah ketemu kita naik motor, nah itu lagi-lagi ya itu baru sore jam 4, tapi kayak kerasanya udah malam gitu, kayak kabut terus saya cuma ngikutin Pak Sardi gitu. Sardi sampai kemudian di satu titik kayak gitu, saya nggak begitu merhatiin kita ada di blok berapa gitu kan. Saya cuma ngikutin dia. Ketika dia berhenti, udah motor kita tinggal sini, kita jalan kayak gitu. Nah, saya sempat agak ngeh itu ketika selama perjalanan kayak gitu, saya kok nggak dengar suara serangga. Karena biasanya kalau di perkebunan sawit gitu, itu suara tonggeret ya. itu kan biasanya keras banget, ya, betul. Gitu. So, suara jangkrik apa segala macam. Tapi tadi saya agak ngeh kok nggak ada kedengaran suara serangga kayak gitu. Dan ketika saya jalan sama dia gitu, kita kayak setelah nembus kebun sawit gitu, kita kayak ada hutan kayak gitu, ada jalan setapak, saya ikutin aja gitu sampai kemudian ketemu kayak ada ya kayak gapura lah kayak gitu, gapura sederhana, masuk gitu. Nah pas masuk ke sana ketemu banyak orang di sana. Dan mereka kayak ya biasa layaknya orang kampung gitu ya. Ada yang kongko, ada yang duduk kayak gitu. Terus ada beberapa ngeliatin kita kayak gitu. Tapi saya agak ngeh ada beberapa keanehan. Satu, rasanya kok sunyi gitu. Sunyi, tapi saya mikir mungkin karena saya kehilangan penanda waktu. Gitu. Karena kondisi semua sama dan di tengah hutan kayak gitu. Saya kayak kehilangan orientasi mungkin karena kehilangan penanda waktu. Tapi saya kerasa sunyi banget rasanya kayak gitu. Walaupun ada banyak orang kayak gitu. Yang kedua, selain suara serangga, saya nggak dengar suara burung. Biasanya kalau di hutan, suara burung itu kadang-kadang kedengeran saut-sautan. Ini saya nggak dengar sama sekali. Yang ketiga, saya kok nggak ngelihat. Biasanya kalau di kampung gitu, katanya ada hewan-hewan kayak anjing. Gitu. Dan di situ saya nggak ngelihat ada anjing, sama sekali. Bahkan beberapa anjing itu kan kadang-kadang sering lihat lewat lalu lalang dekat mes gitu. Ini saya nggak lihat. Yang keempat, yang makin aneh lagi, saya nggak ngelihat anak kecil kayak gitu di sekitar situ kayak gitu. Terus saya sempat nanya sama Pak Sardi, Pak, ini rumahnya
yang kita cari di mana? Si Pak Sardi bilang kita cari kepala adatnya gitu. Oh ya udah gitu. Saya dibawa sama Pak Sardi ke rumah kepala adatnya. Di situ kita cuma kayak diliatin orang-orang kayak gitu. Sampai kemudian di tempat kepala adatnya, ya agak anehnya, saya tahu sendiri model suku asli yang ada di sana, kepala adat tuh biasanya laki-laki, tapi ini kok perempuan gitu. Perempuan terus pakai rapi, udah kelihatan agak berumur, tapi mukanya itu masih cerah, tapi tatapannya tajam gitu. Nanya mau apa gitu. Terus dibantu sama Pak Sardi ini kan, diterjemahin. Saya bilang saya mau cari yang namanya Sarita kayak gitu. Terus si ibu kepala suku ini bilang, emang kenapa kayak gitu. Saya ceritalah teman saya kelihatannya punya hubungan sama si Sarita ini. Bukannya saya mau nuduh atau apa, tapi kok apa mungkin karena dia ada hubungan sama Sarita ini, dia jadinya nggak bisa pulang ke daerah asalnya kayak gitu. Terus si kepala suku ini cuma senyum aja kayak gitu. Senyum. Dia cuma bilang gini, orang Rusdinya sendiri kok yang nggak pengen pulang, dia sendiri yang pengen ke sini gitu. Kok aneh kayak gitu. Tapi saya cuma bilang, tapi ibunya lagi sakit gitu, dia pengen pulang. Tolong kalau misalnya dia ada salah atau apa, tolong dimaafin kayak gitu. Atau mungkin dia ada yang ngelanggar kayak gitu. Si ibu ini cuma senyum aja. Dia cuma bilang gini, yang salah itu bukan Rusdinya, yang salah itu kelapa sawitnya gitu. Saya kan heran kayak apa maksudnya kelapa sawitnya. Tapi tahu-tahu si Pak Sardi ini bilang gini, udah pulang aja kayak gitu. Pak Sardi bilang kayaknya nggak ketemu, takutnya kalau terlalu dipaksakan nanti malah ada apa-apa kayak gitu. Karena saya juga ngerasa udah nggak enak gitu loh, nggak enak. Orang-orang udah pada ngumpul semua di situ, udah pada ngelilingin kita, ngeliatin kayak gitu. Takutnya ada apa-apa kayak gitu. Karena kalau katanya memang suku asli sana ya, kalau macam-macam yang main itu Mandawa gitu. Ya udahlah kayak gitu. Lagi pula saya juga mikir ada salah satu kesalahan fatal yang mungkin saya juga lakukan. Saya datang ke sana tangan kosong. Saya nggak bawa entah itu buah, saya nggak bawa entah itu mungkin apa kue-kue atau apapun kayak gitu. Itu saya tahu itu kesalahan saya. Ini ya udah, mungkin saya berpikir nggak apa-apa, yang penting kita tahu tempatnya di mana, ketemu sama siapa, mungkin besok kita kesini lagi dengan persiapan yang lebih baik lah kayak gitu. Ya udah, akhirnya saya pamit diwakili sama Pak Sardi buat paling. Si ibu ini ya udah sini, itu jalannya di sana kayak gitu. Jangan, dia cuma bilang gini, jangan pakai jalan lain ya kayak gitu, pakai jalan yang di situ aja gitu. Ya udah kayak gitu. Ya mungkin itu sekedar mengingatkan lah kayak gitu. Saya balik lagi ngikutin Pak Sardi kayak gitu. Terus habis itu jalan sampailah ke tempat kita parkir motor lagi. Parkir motor tadi, gantian kita jalan beriringan balik ke mes. Tapi tiba-tiba motornya Pak Sardi ini mogok. Saya nanya, Pak kenapa? Nggak tahu nih motornya ini. Saya nggak bawa barang bengkel lagi, maksudnya untuk peralatan. Oh ya udah Pak, tinggal sini dulu aja atau gimana? Anu aja, Abang minta tolong kasih tahu teman-teman yang di pos security yang di depan sana, suruh bawa barang bengkel ke sini kayak gitu katanya. Saya tunggu di sini kayak gitu. Karena kalau takutnya nanti motor diambil kayak gitu. Oh ya udah kayak gitu. Saya ngebut pakai itu motor trail itu
ke pos security depan kayak gitu cepet-cepet. Ini yang kadang-kadang saya masih nggak habis pikir itu. Di pos security itu saya malah ketemu sama Pak Sardi yang marah-marah ke saya. Bang Yusnya gimana sih, dari tadi saya nungguin di deket blok B3 kok nggak datang-datang. Ini jadinya saya balik lagi ke sini. Abang dari mana? Kayak gitu. Loh. Iya. Bukan tadi kita udah ketemu di B3 kayak gitu. Enggak bang. Aku itu tadi nungguin abang di sana dari jam 3:30. Abang nggak kelihatan. Nggak datang-datang gitu. Enggak bang, tadi kita udah ketemu kayak gitu. Kita sempat datang ke kampung sana tadi kayak gitu. Kampung mana katanya? Itu yang tadi deket. Aku lupa tadi. Saya cuma nganukan kan jalan-jalan. Itu saya lewat sini. Si Pak Sardi malah bilang, Bang, kampungnya itu nggak ada di situ, Bang. Kampungnya itu malah deket sana, arahnya berlawanan. Kayak gitu. Loh. Jadi itu siapa? Iya. Pusing saya. Bang, ini kita tadi udah ketemu, Bang, sama kepala sukunya, gitu. Kepala sukunya tadi cuma bilang, saya jelasin lah, saya ceritain dari keluarga kayak gini. Si Pak Sardi ini bilang, Bang, kalau suku yang ada di sini, nggak mungkin kepala sukunya itu perempuan, pasti laki-laki kayak gitu. Dan nggak mungkin ada kampung di situ. Di situ cuma ada hutan, kayak gitu. Makin bingung kan saya kayak gitu. Nah, Pak Sardi ini karena ngerasa ada yang ganjil kayak gitu, dia coba bilang gini, udah Bang, ini takutnya abang juga kena sesuatu kayak gitu. Mending kita tunggu aja Pak Sarman kayak gitu katanya. Ya udah. Karena saya juga jadi agak takut juga nih kayak gitu. Saya mau balik ke mes, takutnya nanti nyasar ke kampung yang tadi. Saya tungguin aja. Nanti kalau mau balik ke mes gampang lah, kita nanti bisa rame-rame kayak gitu katanya. Ya udah, tadinya saya udah niat kalau Pak Sarman pun nggak datang ke pos security hari itu, saya nginep di pos security hari itu karena takutnya ada apa-apa. Pak Sarman akhirnya datang. Gitu. Kenapa, Bang Yus kenapa katanya? Mas Yus kenapa? Gitu. Saya cerita lah mengenai kondisi si Rusdi, mengenai apa yang udah alami, bahkan sampai kemudian tadi kejadian yang saya alami kayak gitu. Si Pak Sarman ini cerita, Bang, sebetulnya 8-9 tahun yang lalu itu ada karyawan juga yang kondisinya kayak Rusdi, persis kayak gitu. Terus saya nanya, itu kondisinya sebenarnya kena guna-guna atau apa sih Bang? Si Pak Sarman bilang, bukan kena guna-guna Bang, itu dia kayak diikat sama lahan bunian yang ada di situ. Maksudnya? Gitu. Jadi Pak Sarman ini cerita. Ini sebetulnya cerita yang sebenarnya mungkin agak dirahasiakan, tapi ya berhubung ini udah lama juga, saya coba ceritakan di sini gitu. Jadi memang perusahaan ini itu dulu ketika mau membuat lahan sawit, itu mereka sebetulnya juga ngambil lahan dari penduduk lokal yang ada di sana. Gitu. Sempat memang terjadi ya konflik, bentrokan, bahkan mungkin ada bentrokan berdarah. Dan saya nggak tahu cerita itu benar atau enggak. Bahkan katanya ada beberapa korban gitu yang dalam tanda kutip ditutupi dan mungkin entah kemudian kayak dibiarkan gitu aja di kebun sawit itu kayak gitu. Memang kondisinya si Pak Sarman ini sendiri juga mengakui kebun sawit itu memang sengaja membuat satu blok lahan yang namanya D17 itu, kalau istilah mereka itu sebagai penyangga, yang istilahnya untuk mengkeep
atau membuat sesuatu yang ada di situ itu nggak kemana-mana lah, intinya gitu, tetap ada di situ. Saya sendiri karena mungkin saya bukan orang lokal sana ya, saya nggak paham gitu ini maksudnya apa. Kemudian sama si Pak Sarman ini dikasih tahu lagi, ada satu lokasi yang tadinya punya masyarakat lokal di sini, yang itu sama masyarakat lokal ini sendiri itu dikhususkan, di mana untuk untuk perempuan-perempuan yang meninggal ketika melahirkan, yang meninggal karena penyakit, yang orang-orang yang katanya meninggal karena kena guna-guna, termasuk juga orang-orang yang di istilah mereka ada di ayau kayak gitu, itu sama mereka dikuburkan di satu tempat, dan tempat itu yang dijadikan blok yang namanya D17 itu gitu. Dan itu kemudian yang kayak dikip D17 itu sendiri nggak pernah dipanen, walaupun ada sawit di sana dibiarkan aja kayak gitu. Dan kalau menurut pengakuan Pak Sarman sama Pak Sardi, ada beberapa kejadian orang kayak mengalami disorientasi di situ, kehilangan arah, tersesat, bahkan katanya sampai hilang dan baru diketemukan beberapa hari kemudian kayak gitu. Padahal itu hanya satu petak blok sawit kayak gitu. Saya sendiri kemudian kembali lagi lah, terus hubungannya sama si Rusdini apa gitu. Kemungkinan Rusdini dari awal udah diincar, karena memang jujur beberapa kejadian pernah katanya suatu cerita di masyarakat lokal itu ada satu cerita mitos gitu yang katanya ada orang yang menguasai kayak ilmu hitam atau ilmu teluh gitu, yang dia sampai bisa kemudian melepas lehernya gitu. Melepas lehernya yang kalau orang bilang namanya kuyang gitu. Jadi kuyang itu sebenarnya nama ilmu gitu. Dan dia harus meminum darah orang. Meminum darah orang untuk tetap awet muda, untuk tetap kemudian apa istilahnya hidup lah kayak gitu. Tapi konsekuensinya ya akhirnya dia selama hidup itu kayak katanya itu kayak menstruasi terus gitu, menstruasi terus dan nggak bisa punya anak gitu. Dan memang yang diincar sama kuyang ini memang selalu anak-anak kecil gitu yang diincar gitu. Sampai kemudian katanya kalau kuyang ini itu menggigit anak kecil, ini ceritanya mereka ya gitu. Kalau kuyang ini menggigit anak kecil, katanya anak kecilnya langsung meninggal. Tapi kalau dia menggigit orang dewasa, kemungkinan orang dewasa ini juga bisa jadi kuyang. Orang dewasa ini akan mengalami tiba-tiba satu fase kepalanya itu copot dari badannya terus kayak terbang. Dan Pak Sardi sama Pak Sarman itu cerita ada satu orang perempuan yang menguasai ilmu kuyang ini yang kemudian kayak punya banyak pengikut gitu. Dan mereka kayak tinggal di satu lokasi. Tinggal satu lokasi, membentuk kayak kelompok sendiri, membentuk kayak wilayah sendiri kayak gitu. Dan masyarakat lokal itu berasumsi bahwa setiap ada kemalangan, setiap ada mungkin orang meninggal, setiap kemudian ada orang yang terkena penyakit aneh dan sebagainya, selalu menuduhnya ke kelompok ini. Dan katanya sering itu di hutan-hutan gitu ketemu, saya sendiri nggak ngelihat ya, tapi kalau kata Pak Sarman, Pak Sardi itu ketemu orang lagi posisi duduk di bawah pohon gitu, tapi kepalanya nggak ada kayak gitu. Itu kalau kata mereka itu ciri-ciri pengadut ilmu kuyang. Akhirnya sampai masyarakat sekitar itu ya mereka menyerang kelompok ini, dan kelompok ini itu dihabisi karena
dituduh semua orang yang ada di situ itu adalah jelmaan dari Kuyang, ya gitu. Dan mereka semua dibantai dan katanya jenazahnya ya dikuburkan di blok atau di tanah yang disebut tanah bunian atau tanah penyangga itu, gitu. Katanya sih di situ. Dan itu yang kalau dalam tanda kutip kata Pak Sarman sama Pak Sardi itu setiap berapa sekali ada kejadian yang menimpa kayak si Rusdi itu. Jadi saya sendiri juga jadi nggak mau berasumsi juga jadi gimana, atau kemudian mau coba berpikir apakah memang perempuan yang dikatakan punya hubungan sama Rusdi ini sebenarnya nyata atau enggak, ataukah ini sebetulnya jelmaan atau apa. Saya juga jadi agak nggak bisa berasumsi gitu. Tapi ya itu yang kemudian saya lihat, kalau apa yang kemudian mesti dipercayai karena mungkin itu bagian dari kepercayaan masyarakat setempat, mitos dan lain sebagainya, yaitu saya serahkan aja untuk sebagai cerita. Tapi kalau kemudian itu berhubungan dengan hal-hal yang saya lihat, saya alami, ya itu kemudian saya pikir tergantung bagaimana orang nyikapinya aja lah, kayak gitu. Tapi sampai kemudian pada akhirnya saya sendiri dalam tanda kutip agak bukannya nyerah ya, tapi khawatir gitu sama keadaan si Rusdi. Kalau saya bawa dia menjauh dari lokasi, dari tempat ini, mungkin kondisinya malah dia akan menjadi, atau mungkin malah nggak akan jadi lebih baik gitu, atau mungkin malah kemudian terjadi sesuatu sama dia, mungkin malah nyawanya mungkin juga malah jadi terancam dan lain sebagainya. Tapi kalaupun dibiarkan di sini, mungkin ya nggak tahu juga apa yang kemudian akan terjadi sama dia, ya gitu. Ini yang kemudian saya sendiri cuma bisa menemani dia, kemudian ya saya anggap ya ini kejadian yang biasa dan lain sebagainya, kayak gitu. Kita tetap berteman dan lain sebagainya sampai akhirnya ya saya sebagai HRD dari Kalimantan itu akhirnya ditugaskan untuk kembali ke kantor pusat perusahaan di Jakarta, gitu. Dan untungnya tidak mengalami kejadian yang aneh-aneh. Kepulangan saya lancar dan lain sebagainya. Saya ditempatkan di kantor di Jakarta sebagai HRD, dan saya masih ngurusi yang namanya penggajian atau payroll. Selama 2 tahun saya lihat nama teman saya yang namanya Rusdi Aditama ini itu masih ada, yang artinya dia masih kerja dan masih aktif di sana. Tapi ada satu momen, ada satu kejadian. Jadi pada waktu itu ada kayak semacam acara ya di site yang di tempat saya dulu itu ada kayak semacam acara event atau acara catering lah. Mungkin ulang tahun perusahaan pada waktu itu. Itu yang diadakan lumayan meriah di sana. Di situ ada foto-fotonya. Kemudian ada foto beramai-ramai, ada foto semua orang yang ada di situ. Tapi entah kenapa kok si Rusdi ini nggak ada, nggak kelihatan gitu. Sama sekali di foto itu nggak ada, nggak nampak. Gitu. Apa memang sengaja menghindar di foto atau bagaimana nasibnya? Gitu. Tapi yang jelas nama ini masih ada di situ. Dan ketika saya coba buat iseng hubungi gitu, ke site untuk bicara sama Rusdi, selalu bilang katanya lagi keluar. Hanya ya, sampai kemudian saya undur diri dari perusahaan itu, saya benar-benar nggak pernah dengar lagi, nggak pernah kontak lagi, dan nggak pernah kemudian terhubung lagi dengan yang namanya Rusdi ini. Jadi itu mungkin cerita pengalaman saya ya, yang kalau misalnya
Makanya tadi saya bilang kalau dipikir sebetulnya itu adalah guna-guna, tapi kok kayaknya sebenarnya ini lebih gelap dan lebih berat daripada itu. Saya serahkan sendiri sebenarnya ini masuk Yang nonton yang mana ya? kategori Oke, apa oke. sebenarnya ini. Oke, diminum dulu deh. Silakan, Oke, Mas ya, Yus. thank you. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman semua yang dialami oleh Mas Yus ketika kerja di Kalimantan di lahan sawit yang dimana sama tuh. Ini masuknya ke apa ya jenisnya gitu Iya, kan, kayak gitu. santet tapi lebih dalam kan gitu kan. Iya. Lalu lebih dalam lagi Iya. justru guna-guna masa sih malah Iya, ke situ kan. betul. Oke, tapi sebelum ke horornya nih emang yang semenjak kasus yang di Kalimantan Iya, ya kan, terus kemudian ada bencana karena katanya pembukaan lahan sawit dan lain-lain. Mungkin sejak itu beredar sebuah video yang dimana ada orang rekam depannya itu hutan, belakangnya itu banyak pembukaan lahan sawit kan Iya, gitu kan ya. betul. Jadi hutan cuma depannya doang, Iya. jarak mungkin 5 meter, nah itu deh. sawit semua. Dan itu ketangkep beberapa video dari pesawat juga kan. Iya. Yang dimana dulu kan namanya Kalimantan jantungnya dunia, Iya, paru-paru gitu, paru-parunya dunia. dunia, maaf gitu kan. Terus sekarang ya banyak banget pembebasan lahan untuk kelapa sawit dan banyak juga konflik tanah adat juga kan gitu Iya, kan. iya. Yang dimana tanah dari leluhur beratus-ratus tahun kemudian dibebaskan untuk jadi penanaman sawit. Iya, betul. Masyarakat sekitar segitu digusur lahannya. Iya. Wah, itu mungkin bukan rahasia umum lagi ya. Iya, Bukan rahasia umum, jadi orang semua tahu lah. Oke, tapi kan sawit juga pohon, punya daun, punya kayak gitu. Tumbuhan juga ya. Tumbuhan juga. Kan gitu kan. Oke. Kalau masalah itu nggak mau komentar kan, takutnya gimana. Tapi kita ke pengalaman Mas Yus aja deh. Tapi semoga kita berharap jangan ada lagi konflik tanah adat gitu kan. Iya, Dimanapun, termasuk di Papua, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Sulawesi dan sebagainya gitu kan. Oke. Nah, berarti untuk pertama kalinya ke Kalimantan, Mas? Iya, pada waktu itu pertama kali. Pertama kalinya ke Kalimantan ya. Kita sebagai yang belum pernah Kalimantan dan cuma denger cerita tentang Kalimantan gitu kan. Mungkin sosok Kuyang nih menjadi dominan. Iya. Kan gitu kan ya. Yang katanya Kuyang dan juga Kepuunan kalau nggak salah tuh. Iya. Oh, Kuyang tuh begini gitu. Kita kan sebagai orang oh berarti kayak sejenis kuntilanak tapi nggak ada pakai badan kan gitu ya. Iya, betul. Ternyata ada mungkin kayak di Jawa wewe gombel kenapa sih kan gitu kan. Oke. Betul. Nah, pertama kalinya Mas Yus ke Kalimantan ada kepikiran tentang Kuyang nggak sih? Sebetulnya sekali kalau waktu itu udah kepikiran ya, bahkan sampai waktu pertama kali ketika si Rusdi ini bilang katanya dia ketakutan karena ngelihat kayak ada kepala terbang. Gitu. Mungkin itu ya, mungkin sosok itu mungkin ya itu. kan. Dan jujur kalau saya pribadi ya, ini subjektif saya ya, suara aneh yang saya tadinya pikir suara burung, Iya. kemungkinan itu suara Kuyang. Oke, merinding gua kalau Itu mulai tadi itu makanya tapi saya juga berpikir kayak misalnya kenapa suara itu bisa muncul karena Kuyang ini kan nggak punya tenggorokan, jadi kayak udara itu lewat tapi ngelewatin pita suara yang ngelos gitu aja. Dan Masuk itu sih, iya sih. mendengar dan itu membuat kayak ada suara yang bergetar kayak gitu. Iya sih, iya. Gitu. Iya sih, ke arah situ iya. Oh, tadi kan ada suara tuh ya. Iya, Gitu kayak kan ya. Heeh. Oke, misalkan logikanya burung, misalkan di Pulau Jawa mungkin nggak tahu nih ini jenis burung apa, Iya, mungkin iya, mungkin Kalimantan. Itu jenis burung apa? Betul. Gitu kan ya. Iya. Oke, dan misalkan itu di searching ada gak sih misalnya burung Kalimantan suaranya khas begini Iya, gitu kan. iya, Oke. Untungnya coba aja set begini ya kan. Wah, lo ngapain Jar gitu kan. Beda kalau itu. Beda ya. Iya itu kan mungkin gini deh, teman-teman semua pasti yang nonton nih pernah yang dimana baru pertama kali dengar suara dan itu aneh. Iya, betul. Kan gitu kan? Iya, betul.
ada dua kondisi. Yang pertama penasaran itu suara apa? Pasti wah burung, oh hewan. Dan ada pasti pikiran ke arah horor-horor. Kan pasti gitu. Pasti ada dua kondisi saat itu kan. Oke, mungkin ya juga sih dia kan nggak punya kerongkongan. Bisa jadi. Iya juga. Malam-malam di sebuah hutan suara kayak gitu gimana nggak? Merinding. Makanya sempat mungkin bukan suara burung tapi suara musang, tapi musang kayak gitu. Misalkan enggak. Hewan apa deh? Bukan burung aja, hewan apa deh gitu kan. Betul. Misalkan hewan yang berkaki 4 masa di atas. Gitu kan. Nah, itu dia. Saya tuh suka banget kalau cerita tuh banyak misterinya kayak gini. Itu misteri itu kita nggak bisa nebak tuh kan. Kita coba asumsi bisa jadi ke arah sini. Logika Gak jadi banyak A-nya di situ ya kan. Oke. Nah, terus ada beberapa pantangan nih yang mungkin yang pertama itu nggak boleh kita terlalu dekat dengan wanita lokal. Lebih wanita lokal. Mungkin tadi sama tuh logikanya. Tadi apa tuh kalau nggak salah? Kalau ya artinya kan itu takutnya nanti hubungan itu jadi terlalu dekat, kemudian malah mungkin melanggar hal-hal yang sifatnya norma, kesopanan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan itu ada tanggung jawab secara adatnya kayak gitu. Masuk logika di situ, ya kan? Oke nih. Logikanya begini nih, kan pasti kan gitu-gitu ya. Betul. Tapi ada juga mitos yang nggak masuk akal ya, namanya mitos. Kan gitu kan dari luhur-luhur kita, gitu kan. Terus juga masalah mitos juga kan ada juga tuh pohon beringin. Jangan dekat-dekat pohon beringin. Nanti kamu kesambet, jangan nebang pohon beringin. Ya emang bener karena pohon beringin tuh nyimpen air, kan gitu kan. Coba kalau nggak ada mitos itu, nggak ada larangan itu, pohon beringin udah nggak ada, pohon-pohon nggak ada. Kan gitu. Jadinya banjir kan gitu kan. Berarti leluhur kita tuh udah mikirinnya jauh banget ya kan. Dengan kata sakralnya, dengan kata keramatnya orang jadi takut dan jadi ngelestariin gitu ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Nah, tapi selain larangan itu masih itu ada lagi nggak? Iya, kalau untuk larangan itu sih sebetulnya mungkin karena larangan itu kalau saya yakin dibuat karena memang sudah ada pernah terjadi beberapa kejadian mungkin ya. Salah satunya mungkin ya konflik antara pekerja sawit dengan orang lokal karena mungkin masalah asmara atau masalah hubungan cintaan dan lain sebagainya kayak gitu. Dan ya sebenarnya sih kalau larangan-larangan sih artinya lebih kepada supaya lebih menjaga kayak kesopanan kayak gitu. Jangan sompral dan lain sebagainya kayak gitu. Kadang ada beberapa gini Bang Umang. Itu masih sering sih kita sering temukan gitu. Jadi walaupun itu sudah jadi area perkebunan sawit, yang mungkin saya juga jadi agak tergerak dan agak mikir gitu ya. Orang-orang lokal yang ada di suku lokal setempat yang masih ada itu masih memperlakukan bahwa itu tidak ubahnya seperti itu masih hutan yang mereka tempati gitu loh. Jadi walaupun itu sudah kebun saya, mereka masih kayak naruh kayak ada saji, kayak masih ada kayak sembahan, ada beberapa kayak gitu, kasih ada tampah yang ada makanannya, buah-buahan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi kayak mereka tetap menghargai ya ini dulunya hutan tempat leluhur dan lain sebagainya. Padahal itu udah jadi kebun sawit semua. Jadi ini yang mungkin kalau saya ngerasain agak ngenes ya. Iya. Agak miris ngelihatnya. Ini orang ini masih berusaha menganggap bahwa ini tuh hutan tempat leluhurnya, padahal ini sudah jadi kebun sawit yang notabene-nya alam itu kayak diperes, diperah dan lain sebagainya untuk komoditas. Iya. Dan ini ritual itu bukan untuk yang lain-lain ya. Kan gitu, itu kan takutnya salah paham nih gitu kan. Dia menghargai leluhur-leluhurnya dan sebagainya. Mereka gitu menghargai kan. hutan itu sebagai tempat leluhurnya, tempat bersemayamnya para tetua mereka dan ya bukan untuk minta ini bukan itu. Oke. Terus kemudian nih ini yang sampai akhirnya si Rusdi ada hubungan dekat sama si cewek namanya Sarita kalau nggak salah. Sarita. Oke, ini jadi misteri nih. Sarita sebenarnya ada apa enggak? Nah, itu tuh. Sampai sekarang hasil dari pertemuan di desa itu. Makanya dari tadi, nih Sarita gimana nih? Gitu. Iya. Sampai sekarang pun saya bingung. Jadi ada juga pernah gini Bang, kayak gitu. Saya sampai nanya gitu sama teman-teman yang ada di site gitu. Pernah dengar nama cewek Sarita ini ya? Kayak gitu. Enggak, rata-rata bilang nggak pernah dengar kayak gitu. Cuma
ada satu nih Bang, kayak gitu. Jadi ada perempuan lokal di sana kayak gitu yang biasa dia kayak jualan gorengan, jualan teh kayak gitu. Tapi saya nggak tahu ini benar atau enggak kayak gitu. Waktu dia ada yang nanya gitu, itu mungkin pertanyaan saya yang kemudian udah kesekian kalinya yang gitu kemudian ditanyakan sama orang lain ke cewek itu. Dan info dari cewek itu sampai ke saya. Dia jawab gini, setahu saya yang namanya Sarita itu kalau istilahnya mereka itu dulu namanya nenek hutan. Nenek hutan. Nenek hutan ini yang istilahnya kayak penunggu asli yang ada di sana, kayak gitu. Bener atau enggaknya saya nggak tahu, kayak gitu. Tapi setiap kemudian orang lokal yang kemudian ditanyakan tentang nama itu, pasti mereka nggak akan pernah lepas menyebut kata nenek. Oke, paham. Jadi saya sendiri juga karena saya bukan orang lokal sana ya, saya nggak paham. Tapi kenapa kok kemudian setiap nama ini disebut selalu yang disebut adalah nenek. Entah itu nenek hutan, entah itu nenek adat, entah itu mungkin nenek suku dan lain sebagainya kayak gitu. Yang notabene kalau kemudian sepengetahuan saya ini merujuk pada seorang perempuan yang punya ilmu. Atau mungkin dia punya kayak daya supranatural atau kemudian kayak menguasai keilmuan tertentu sehingga kemudian dia dituakan atau disebut. Oh, jadi kayak ini di Sumatera di gunung mana gitu kalau ada harimau itulah datuk. Iya. Kayak gitu ya. Modelnya mirip-mirip kayak gitu ya. Kayak gitu modelnya. Oh, kayak gitu. Paham. Nah ini tapi karena saya sendiri kasanah lokal saya itu untuk hal kayak gitu kurang, jadi agak kurang nyambung gitu. Makanya nenek apa? Oke. Gitu. Misalkan Sarita itu ada, misalkan, ya kan? Seharusnya kan abang juga tahu yang mana karena nemenin si Rusdi. Iya. Kan gitu. Betul. Kan? Dan misalkan itu Sarita ada pas ke desa itu walaupun desa entah apa namanya gitu kan. Gitu. Seharusnya iya Sarita ada, ini jelasin. Tapi ini kan kayak ngambang nih yang di desa itu kan. Betul. Yang itu karena kelapa sawit kan gitu kan. Betul. Kenapa ada Sarita nih? Biasanya kan gitu misalnya ketua adat, ketua RT. Oh iya ada masalah apa ya? Kan gitu kan rumahnya di sini. Anak dari bapak ini kan biasanya gitu ya. Dia kan ngambang dari ke apa namanya? Di desa itu di tuh. Desa itu yang kita tempat masuk itu. Dan tadi kan ketemu misalkan di Sarita yang abang naik motor tuh. Kan nggak nemu tuh. Iya. Kan gitu kan. Jadi kayak apakah memang itu dia atau bukan? Karena kalau yang saya paling ingat kejadian ketika hubungannya sama cewek ini adalah cewek yang saya lihat pada waktu si Rusdi mengaku mau nganterin ceweknya pun. Kayak gitu. Iya. Walaupun mungkin nggak secara eksplisit ya. Iya. Tapi ketika waktu itu saya tanya, bukannya lo harusnya nganterin ya? Kayak gitu. Dia jawab udah kok. Kayak gitu. Jadi udah kok. Iya. Dan hanya cewek ini yang kita lewatin satu-satunya. Nggak ada cewek lain. Nggak ada cewek lain. Bisa jadi itu ceweknya. Iya, kan bisa gitu. jadi itu, atau mungkin juga atau gimana. Dan satu-satunya yang saya ingat malah cewek ini ketika kita deketin malah tiba-tiba terbang ke atas. Jadi misteri. Iya. Itu cewek yang pas terbang ke atas siapa dan yang belokan itu yang abang semakin dikejar kayak kok nggak deket-deket. Dan itu saya ingat banget posturnya, bajunya, fisiknya sama. Oke, jadi misteri gitu. Ya kan kita nggak bisa memvalidasikan kan gitu kan. Oke. Terus ini yang misteri lagi nih. Sampai akhirnya karena rasa penasaran akhirnya ke desa itu. Betul. Itu bilang desa A lah. Ke desa A yang si Pak siapa tuh Pak yang Sardi. Pak Sardi itu itu siapa berarti? Nunjukin kan gitu kan? Nunjukin siapa? Itu siapa berarti? Itu saya nggak ngerti. Kalau itu saya benar-benar nggak ada ide itu siapa. Oh, biasanya
Kan di sana, bukan di sana. Ibaratnya begitu. Betul. Padahal dia yang ngasih tahu. Saya ketemu dia di blok B, blok sawit B3. B3. Kita bareng-bareng naik motor, dia naik motor sendiri. Saya ngikutin dia pakai motor saya beriringan. Dia nunjukin saya tempatnya di sana. Dia yang nerjemahin. Walaupun saya juga mohon maaf juga karena saya keterbatasan, saya nggak ngerti bahasa sana. Saya cuma ngikut aja apa yang diomongin. Ya, apa yang diomongin itu ya yang saya ceritakan di sini, kayak gitu. Tapi ketika selesai keluar dari sana, saya mau balik ke mes, ternyata motornya Pak Sardi mogok. Saya disuruh balik ke pos security, ternyata Di situ. dia ada di situ. Oke. Ini Jadi jadi yang ini itu siapa tuh? Kan gitu kan. Terus kemudian desa A itu suara serangga nggak ada. Bisa tongker tret gitu kan. Itu nggak ada. Dan berarti kan desanya masih di dekat kelapa sawit itu, lahan-lahan Iya, sawit. masih di lahan-lahan itu. Nah, kan logikanya gini, misalkan pembukaan lahan, berarti kan tuh punya PT. Iya. Otomatis nggak ada pemukiman situ. Karena kan udah alih-fungsikan, Betul. pembebasan lahan. Betul. Kan gitu kan. Betul. Seharusnya nggak ada, kan gitu. Iya. Karena memang ya kalaupun ya makanya saya bilang ketika ada mungkin masih bisa dilihat nanti. Saya kehilangan kayak orientasi Iya. waktu, orientasi Betul. jarak, orientasi waktu. Ini sebetulnya jaraknya pendek atau dekat. Terus juga apakah ini memang kita udah keluar dari kebun sawit atau belum? Belum, betul. Kayak gitu. Saya tahu saya hanya keluar kayak ngelewatin hutan gitu. Lempeng gitu, terus tahu-tahu nemu situ. tuh di situ. Kayak gitu. Oke. Tapi abang sempat konfirmasi gak bosnya di situ yang ditunjukin nama siapa saya tuh lupa Pak tadi. Sarman. Iya. Berarti itu nggak ada desa dong? Iya, memang harus. Sebenarnya kan desanya kan di sana, kan Iya. gitu tadi kan? Betul. Bilangnya kan Betul. gitu kan? Nah, Pak Sarman ngomongnya kayak gitu. Harusnya kan? desanya di sana. Berarti emang Harus itu. di situ emang nggak ada desa. Emang harusnya nggak ada desa tapi sebelah sana gitu. Berlawanan arah. Berlawanan arah. Iya. Oke. Tapi abang sempat disuguh-suguhin makan? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Dan kayak apa ya? Aneh gitu rasanya gitu. Sunyi. Kayak nggak ngerasa pengen makan. Kayak nggak ngerasa tertarik sama apapun. Cuma pengen ketemu sama orang gitu. Menyelesaikan masalah si Rusdi, udah gitu aja. Padahal kalau dipikir-pikir, ketika dari mes ke sana sama sekali nggak minum, sama sekali nggak makan, gitu. Minimal minum ya. Iya, minimal Ya kan? minum. Minimal kita kehausan karena jalan. Iya, betul. Tapi ini kayak nggak pengen aja. Oke. Gitu. Oke. Karena tadi menurut yang kerja situ nggak ada desa, itu desa X lah. Iya, iya. Ya kan? Desa X. Seharusnya desa A, abang ke desa X. Kan gitu. Itu juga dikasih tahu sama si Pak Sardi dan juga Sarman. Oke. Itu jadi misteri juga sebenarnya tuh. Mungkin teman-teman semua bisa jawab dengan keahliannya, silakan komentar. Gitu kan. Siapa Kita tahu nggak ada tahu yang bisa soalnya. ngelacak, nerawang. Iya, nerawang gitu kan. Itu boleh dibantu. Misalnya kecanggihan Google Earth gitu, silakan. Ya. Oh, ada desa bang gitu kan, sini nih, kan gitu. Iya, iya, Oke. iya. Nah, ini ujungnya kan sebenarnya di nasib si Rusdi ya. Iya. Yang dimana yang tadi untuk kepulangan pertama tiba-tiba ternyata dia ada lagi di situ. Iya. Kedua nggak bisa keluar Nggak bisa keluar dari ketemu area jalannya. ketemu jalan, terus kemudian ketiga dan sebagainya. Berarti kan si Rusdi ini sampai akhirnya bisa dibilang di situ karena abang kan penggajian juga kan. Iya, betul. Selama 2 tahun. Oke. Cuti misalkan cuti orang ya, cuti yang masih dibayar itu cuti orang hamil. Iya. Ya kan, betul. misalkan cuti kan gitu dan Betul. cuma berapa bulan. Betul. Tapi ini kan 2 tahun masuk terus nih. Betul. Kan gitu Dan kan? kayak nggak pernah ada permintaan cuti, nggak pernah ada permintaan pengen balik, nggak pernah ada konfirmasi apapun. Jadi kayak namanya tetap ada tapi Namanya tetap ada 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Terus kemudian ada acara gathering, Foto-foto foto-foto, dia nggak ada. dia nggak ada. Ini jadi misteri juga nih. Sebenarnya Rusdi ini kemana nih? Iya. Rusdi, silakan komentar Rusdi. Siapa tahu dia Iya, nonton, dia bisa kan? mengkonfirmasi, gue udah balik gue ke masih Jakarta, ada nih gue di masih sini. ada gitu. Iya, kan jadi tenang juga gitu. Iya. Ya kan nggak terjadi apa-apa sama si Rusdi gitu Iya. kan. Dan Jadi- siapa tahu Sarita tuh beneran ada. Betul. Akhirnya dia menikah, bisa jadi gitu kan. Cerita ini itu periode sekitar 2010 lah, 2010. Oke, berarti 2010, misalkan Rusdi 2011. nonton dan terus kemudian menikah, Heeh.
udah dikaruniai anak. Harusnya sudah ada. Ya kan? Iya. Rusti, komentar ya. Rusti yang dimaksud sama Mas Yus ini bukan Rusti yang lain. Bukan Rusti. Oh, orang nggak kerja di Kalimantan gitu kan. Gua tuh jual ketoprak. Iya kan gitu. Enggak, Rusti yang dimaksud sama Mas Yus nih gitu kan. Karena Mas Yus juga kan sampai akhirnya ngerelain gaji pribadinya dia untuk kepulangan si Rusti gitu kan. Karena tadi ngerasain gimana misalkan orang tua sakit, terus gimana nanti umurnya gimana dan sebagainya, anaknya nggak bisa pulang kan, itu yang jadi trigger Mas Yus saya. Iya, betul. Untuk kepulangan si Rusti gitu kan. Oke, berarti yang tadi misteri itu Desa X, Sarita, terus kemudian si Rusdi ini sekarang gimana? Nasibnya gimana? Nasibnya kayak gimana? Betul. Itu yang jadi garis besar di cerita ini. Rusdi Aditama namanya, saya Rusdi ingat. Aditama gitu kan. Oke. Nah, sebelum ditutup nih Mas, ada yang mau ditambahin nggak Mas? Ya mungkin sih kalau dari saya sih memang pengalaman ini bisa dibilang cukup banyak misterinya gitu. Ya, tapi bagi saya sebetulnya kalau pribadi, seandainya mungkin pengambil alihan lahan ini juga memperhatikan kepentingan orang lokal, masyarakat adat, terlepas dari apapun kondisi, mitos, cerita, atau apapun yang melatar belakangi untuk masyarakat adat di sana, seharusnya kalau mungkin pengambil alihan atau pengalih fungsi ini menjadi perkebunan sawit itu tidak melanggar hak mereka sih, harusnya sih kejadian seperti ini sih nggak terjadi ya. Kok saya feelingnya kayak gitu. Kayak gitu. Tapi ya mungkin saya nggak tahu memang kenapa kemudian itu semua diizinkan terjadi, atau kemudian kenapa kondisi ini semua kemudian terjadi, ya itu kalau menurut saya misteri yang sebenarnya itu di situ. Kenapa semuanya diizinkan itu terjadi? Oke, ini komplit nih, paket komplit, horornya ada, misterinya ada, terus juga pesan moralnya, ya kan, menjaga tadi masyarakat adat, terus kemudian kearifan lokal, ekosistem sendiri juga itu kan patut banyak banget yang diperhitungkan gitu kan. Betul. Masalah itu selain sawit juga, gue sempet netesan air mata pas ada bangunan yang di Toraja sekitar berapa abad dipakai beko gitu. Itu kan udah jadi ceker gue, terus dengan lahan gimana gitu kan. Ini kan dari bayangin bangunan beberapa abad gitu kan di Toraja digusur istilahnya kan? digusur ya. Istilahnya kan digusur gitu kan, karena aduh nggak tahu deh. Semoga Indonesia baik-baik aja ya. Gitu kan ya. Kita berharap begitu kan. Apalagi 2026 jangan ada lagi bencana besar yang menimpa di Indonesia. Jangan ada lagi konflik masyarakat adat gitu kan, dan konflik-konflik yang lainnya. Oke, tapi sebelum ditutup, gue ingetin lagi nih untuk teman-teman semua yang pengen lebih kenal lagi dengan Mas Yus, silakan follow Instagramnya, yaitu apa Mas? Diary Mata Indigo 09. Nah, karena banyak banyak teman, banyak rezeki, insya Allah gitu kan. Kan gitu. Oke. Habis kita doakan semoga Mas Yus ini sehat selalu Mas ya. Amin. Panjang umur, lancar rezekinya Mas. Juga sama. Begitupun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Mas Yus ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini, dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Yus, terima kasih banyak ya. Terima kasih. Alhamdulillah. Bungkus.